1983, sebuah desa kecil di wilayah Jawa Tengah masih hidup dalam kesederhanaan yang nyaris tak berubah sejak puluhan tahun sebelumnya. Jalan tanah membelah sawah dan pekarangan rumah warga menjadi saksi lalu lalang penduduk yang menggantungkan hidup dari ladang, kebun, dan usaha kecil yang diwariskan turun-temurun. Setiap pagi, udara dipenuhi aroma tanah basah, dedaunan, dan sesekali wangi jamu tradisional yang direbus sejak subuh. Di desa itulah Bude Kasrin menjalani hidupnya. Bude Kasrin adalah seorang perempuan paruh baya berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya tenang, dan sorot matanya selalu menyiratkan kelelahan yang ia simpan sendiri. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia menggantungkan hidup dari berjualan jamu gendong. Di setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok kedua kalinya, ia sudah bangun, menyiapkan ramuan dari kunyit, jahe, kencur, temulawak, dan berbagai daun yang ia petik dari kebun kecil di belakang rumahnya. Ia tidak pernah berambisi menjadi kaya. Yang ia inginkan hanyalah hidup cukup dan tenang. Namun, ketenangan itu perlahan menghilang sejak 2 tahun terakhir. Di desa tersebut, selain Bude Kasrin, ada satu penjual jamu lain yang telah lebih dulu dikenal warga, yakni Bude Tinem. Perempuan itu memiliki tubuh gemuk dan suara lantang. Ia terkenal keras, mudah tersinggung, dan sangat menjaga wilayah jualannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada penjual jamu lain yang berani berkeliling di desa itu selain dirinya. Kemunculan Bude Kasrin sebagai penjual jamu baru awalnya dianggap sepele. Warga justru menyukai jamu racikannya yang terasa lebih ringan dan segar. Tanpa disadari, pelanggan Bude Kasrin semakin hari semakin banyak. Beberapa bahkan memilih menunggu Bude Kasrin lewat daripada membeli jamu dari Bude Tinem. Sejak saat itulah gangguan mulai datang. Awalnya hanya hal-hal kecil, botol jamu Bude Kasrin tiba-tiba pecah sendiri meski diletakkan di lantai yang rata. Ramuan jamunya berubah rasa tanpa sebab. Kadang pahit berlebihan, kadang berbau busuk seperti basi, padahal baru saja direbus. Barangkali aku yang kurang teliti, gumam Bude Kasrin, mencoba menenangkan diri. Gangguan itu semakin nyata. Suatu pagi, ketika Bude Kasrin hendak berangkat berjualan, kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. Ia hampir terjatuh di depan pintu rumah. Di lain hari, ia mendengar suara langkah mengikuti di belakangnya saat menyusuri jalan sawah. Tetapi
Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Malam hari pun tidak memberinya istirahat yang tenang. Ia sering terbangun karena merasa dadanya sesak. Kadang ia bermimpi didatangi sosok bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar, memandangnya tanpa wajah. Bau anyir menyengat memenuhi ruangan, membuatnya terbatuk dan gemetar ketakutan. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu," bisiknya setiap malam sambil memeluk bantal lusuh. Tubuh Bude Kasrin semakin hari semakin lemah. Warga mulai menyadari wajahnya yang pucat dan langkahnya yang tidak lagi tegap seperti dulu. Meski demikian, ia tetap berusaha berjualan, sebab hanya itulah sumber penghidupannya. Di sisi lain desa, Bude Tinem memperhatikan semua itu dengan tatapan dingin. Ia merasa wilayah kekuasaannya telah direbut. Baginya, jamu bukan sekedar usaha, melainkan simbol pengaruh dan harga diri. Ia tak pernah mengucapkan ancaman secara langsung, namun sorot matanya selalu penuh kebencian setiap kali berpapasan dengan Bude Kasrin. Seharusnya tak ada dua penjual jamu di desa ini, gumamnya di suatu sore, sendirian di rumahnya. Sejak saat itu, warga mulai mendengar desas-desus aneh. Ada yang melihat Bude Tinem pergi keluar desa pada malam hari. Ada pula yang mengatakan ia sering menyalakan dupa dan berbicara sendiri di kamar belakang rumahnya. Bude Kasrin tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia hanya merasakan hidupnya semakin berat. Di suatu malam, gangguan itu mencapai puncaknya. Saat tertidur, ia merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tetapi suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berwarna kelam dengan mata merah menyala. Bau busuk memenuhi kamar. "Pergilah, berhenti berjualan." Suara itu bergema di kepalanya. Air mata mengalir di pipi. Dalam ketakutan yang amat sangat, ia hanya mampu membaca doa seadanya di malam hari, menyebut nama Allah berulang kali. Tiba-tiba, angin lembut berhembus di dalam kamar. Bau busuk perlahan menghilang. Sosok gelap itu menjerit, lalu lenyap seperti asap tertiup angin. Bude Kasrin pingsan. Ketika ia sadar keesokan paginya, tubuhnya terasa lemas, tetapi hatinya justru sedikit lebih tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu bukanlah akhir dari gangguan. Justru itu adalah awal dari pertemuannya dengan pertolongan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang tidak terlihat namun penuh cahaya dan niat baik mulai memperhatikan dirinya. Dan tak lama lagi hidup Bude Kasrin akan berubah. Sejak kejadian malam itu, Bude Kasrin
merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya memang masih sering terasa lemas, tetapi batinnya lebih tenang. Ia tidak lagi terbangun dengan jeritan atau bayangan gelap yang menghantui. Malam-malamnya mulai diisi dengan tidur yang meski singkat, namun lebih damai. Pagi hari di desa kembali berjalan seperti biasa. Kabut tipis menyelimuti sawah, dan suara burung bersahutan dari pepohonan bambu. Dengan langkah perlahan, Bude Kasrin kembali menyiapkan jamunya. Tangannya gemetar saat memarut kunyit dan jahe, tetapi hatinya berusaha kuat. Ia tidak tahu mengapa gangguan itu mendadak mereda. Namun, ia meyakini satu hal. Doa yang ia panjatkan malam itu telah didengar. Hari itu, ia memutuskan untuk tetap berjualan, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia menggendong bakul jamunya, menyusuri jalan desa dengan langkah yang lebih berhati-hati. Anehnya, tidak ada satu botol pun yang bocor atau pecah. Aroma jamunya harum dan segar, seperti saat ia pertama kali berjualan dulu. Warga menyambutnya dengan senyum. Bude kelihatan lebih segar hari ini, ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada tulus. Bude Kasrin hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin bercerita tentang apa yang dialaminya. Ia takut dianggap mengada-ngada, atau lebih buruk lagi, dituduh mencari perhatian. Namun, tidak semua orang senang melihat keadaannya yang mulai membaik. Dari kejauhan, Bude Tinem memperhatikan dengan wajah masam. Ia mendengar kabar bahwa pelanggan Bude Kasrin kembali ramai. Padahal, menurut perhitungannya, gangguan yang ia kirim seharusnya cukup untuk membuat pesaingnya jatuh sakit dan berhenti berjualan. Kenapa ia masih kuat? Gumamnya dengan rahang mengeras. Malam itu, Bude Tinem kembali melakukan apa yang selama ini ia lakukan secara diam-diam. Di kamar belakang rumahnya, ia menyalakan dupa dan meletakkan sesajen sederhana. Ia memejamkan mata, melafalkan permintaan dengan suara rendah, namun penuh ambisi. Ia memanggil sesuatu yang selama ini ia percaya bisa membantunya. Namun malam itu berbeda. Angin mendadak berhembus kencang, memadamkan api dupa. Suhu ruangan turun drastis. Bude Tinem membuka mata dengan perasaan tidak nyaman. "Siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan. Sesuatu yang biasanya patuh, kini seolah menjauh. Hatinya diliputi amarah dan ketakutan sekaligus. Di tempat lain, Bude Kasrin tengah tertidur lelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat yang terang, dipenuhi cahaya lembut.
Tidak ada bayangan hitam, tidak ada bau busuk. Yang ada hanyalah rasa sejuk dan damai. Di hadapannya berdiri sosok yang tidak sepenuhnya tampak jelas. Wujudnya seperti manusia, namun bercahaya. Wajahnya tenang, sorot matanya teduh. "Jangan takut," ucap sosok itu dengan suara lembut namun tegas. Bude Kasrin ingin berbicara, tetapi suaranya tertahan. Ia hanya bisa menunduk, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kami diperintahkan untuk menolong hamba yang sabar dan tidak berbuat zalim," lanjut sosok itu. "Gangguan yang datang padamu bukan karena kesalahan." Air mata mengalir dari mata Bude Kasrin. Dalam mimpi itu, ia merasa seluruh beban di dadanya terangkat. "Teruslah berdoa dan menjaga niatmu," kata sosok tersebut. "Pertolongan Allah selalu dekat." Saat terbangun, azan subuh terdengar dari kejauhan. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu apakah mimpinya nyata atau hanya bunga tidur. Namun perasaan damai itu masih tertinggal. Sejak hari itu, gangguan gaib yang selama ini menghantui benar-benar menghilang. Bude Kasrin bahkan merasa tubuhnya lebih sehat. Langkahnya kembali ringan dan senyumnya lebih sering terlihat. Sebaliknya, kegelisahan justru menghampiri Bude Tinem. Ia mulai sering sakit kepala dan sulit tidur. Usahanya terasa berat, jamunya cepat basi, dan pelanggan mulai berkurang, dan suasana hatinya mudah tersulut emosi. Setiap malam, ia merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, ia memberanikan diri mendatangi seorang tua yang dikenal warga sebagai orang yang paham soal hal-hal gaib. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru mendapat peringatan. "Apa yang kau lakukan sudah melampaui batas," ujar orang tua itu dengan suara berat. "Tidak semua makhluk mau digunakan untuk keinginan buruk. Ada yang justru berpihak pada kebaikan." Bude Tinem pulang dengan hati kalem. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah mengundang akibat yang tidak ia perkirakan. Sementara itu, Bude Kasrin tidak pernah merasa dirinya dilindungi secara khusus. Ia hanya menjalani hari dengan lebih banyak bersyukur. Ia rajin berdoa, menjaga ucapannya, dan tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Tanpa ia sadari, di sekelilingnya ada penjagaan yang tidak terlihat. Penjagaan dari makhluk yang taat dan patuh pada perintah Tuhan, yang hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga. Dan pertolongan itu belum selesai, karena suatu hari nanti kebenaran akan segera terungkap dan
semua yang terlibat harus menghadapi akibat dari perbuatannya. Musim kemarau mulai terasa di desa itu. Tanah di tepi jalan mengeras, dedaunan mengunung, dan angin membawa debu halus yang menempel di kaki para pejalan. Meski demikian, aktivitas warga tetap berjalan seperti biasa. Bude Kasrin kini kembali dikenal sebagai penjual jamu yang ramah dan menenangkan. Kehadirannya bukan hanya membawa minuman, tetapi juga rasa nyaman bagi banyak orang. Namun perubahan besar justru terjadi pada Bude Tinem. Beberapa minggu terakhir, Bude Tinem jarang terlihat berjualan. Rumahnya sering tertutup rapat, dan ketika ia keluar, wajahnya tampak pucat dan matanya cekung. Ia sering mengeluh sakit di dada dan perut tanpa sebab yang jelas. Setiap malam tidurnya tidak pernah nyenyak. Dalam mimpinya, ia kerap melihat bayangan samar yang berdiri jauh, tidak memanjang, tetapi cukup untuk membuatnya gelisah. Tidak ada teriakan atau suara menakutkan, hanya perasaan bersalah yang terus menghimpit hatinya. Suatu malam, Bude Tinem terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam keheningan kamar, ia mendengar suara lembut namun tegas. Setiap perbuatan pasti memiliki akibat. Bude Tinem menutup telinganya, menangis tanpa suara. Ia mulai menyadari bahwa gangguan yang ia kirimkan telah kembali kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Bukan serangan, melainkan tekanan batin yang membuatnya tidak berdaya. Keesokan harinya, ia memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari, yaitu menemui Bude Kasrin. Langkahnya tertatih menyusuri jalan desa. Setiap langkah terasa berat oleh rasa malu dan takut. Sementara itu, Bude Kasrin sedang beristirahat di rumahnya setelah pulang berjualan. Ia terkejut ketika melihat Bude Tinem berdiri di depan pintu dengan wajah muram dan mata sembab. "Silahkan masuk," ucap Bude Kasrin pelan, meski hatinya bergetar. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu sederhana. Hening menyelimuti ruangan beberapa saat. Akhirnya, Bude Tinem menunduk dan mulai bicara dengan suara gemetar. "Saya datang untuk meminta maaf," katanya lirih. "Saya telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya." Bude Kasrin terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya bergejolak antara luka lama dan rasa iba. Bude Tinem melanjutkan, "Saya iri. Saya takut kehilangan pelanggan. Saya memilih jalan yang salah. Saya telah mengirimkan gangguan kepada Bude." Kata-kata itu seperti membuka simpul yang selama ini mengikat hati Bude Kasrin.
menarik napas panjang. Ingatannya melayang pada malam-malam penuh ketakutan, tubuh yang lemah, dan doa yang tak putus-putus ia panjatkan. Namun, di saat yang sama, ia teringat pada mimpi bercahaya itu, tentang kesabaran dan niat baik. "Saya sudah maafkan," ujar Bude Kasrin akhirnya, dengan suara yang tenang. "Apa yang saya alami memang sangat berat. Tetapi saya percaya semua itu ada pelajarannya." Bude Tinem menangis terseduh. Beban di dadanya seolah runtuh. Ia berlutut, memohon dengan tulus. "Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Tolong doakan saya agar diberi ketenangan." Bude Kasrin mengangguk. Ia menuntun Bude Tinem untuk duduk kembali. Mereka berbincang singkat, tanpa amarah, tanpa tudingan. Hanya kejujuran dan penyesalan yang tersisa. Malam itu, di rumah Bude Kasrin, kembali hadir mimpi yang menenangkan. Sosok bercahaya itu muncul, berdiri tidak terlalu dekat, namun jelas terlihat. "Kebaikanmu telah membuka pintu maaf. Penyesalan yang tulus akan membawa perubahan." Bude Kasrin menunduk hormat. Ia tidak bertanya siapa sosok itu. Ia hanya merasa bersyukur. Di tempat lain, Bude Tinem tidur untuk pertama kalinya tanpa mimpi buruk. Napasnya teratur dan wajahnya tampak lebih tenang. Ia merasa seolah ada beban besar yang diangkat dari pundaknya. Keesokan harinya, desa dikejutkan oleh perubahan sikap Bude Tinem. Ia kembali berjualan, namun tidak lagi dengan wajah keras dan suara tinggi. Ia menyapa warga dengan senyum kaku namun tulus. Beberapa pelanggan lama terkejut, namun menerima perubahan itu dengan hati terbuka. Perlahan, suasana desa kembali harmonis. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang persaingan. Dua penjual jamu kini berjalan di jalur masing-masing tanpa saling menjatuhkan. Bahkan sesekali mereka saling menyapa di jalan. Bude Kasrin merasa hidupnya kembali sederhana seperti dulu. Ia tidak merasa menang atau kalah. Ia hanya merasa lebih ringan. Namun satu hal belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu pertemuan terakhir yang harus terjadi. Pertemuan yang akan menutup semua kejadian dengan ketenangan dan kejelasan. Pertemuan yang akan mengukuhkan bahwa pertolongan datang bukan untuk membalas kejahatan, melainkan untuk menuntun menuju kebaikan. Dan itu akan terjadi tak lama lagi. Waktu berjalan perlahan. Angin kemarau mulai berganti sejuk, pertanda musim hujan akan datang. Langit desa tampak lebih sering berwarna kelabu, dan tanah kembali lembab oleh gerimis yang turun menjelang sore.
desa kecil itu kembali menemukan iramanya yang tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun yang mengguncang batin penghuninya. Bude Kasrin menjalani hari-harinya dengan penuh syukur. Ia berjualan jamu seperti biasa, bangun sebelum subuh, merebus ramuan dengan hati-hati, dan menyusuri jalan desa dengan langkah mantap. Tubuhnya kini jauh lebih sehat, wajahnya tidak lagi pucat, dan senyumnya kembali tulus. Banyak warga mengatakan jamunya terasa lebih menenangkan dari sebelumnya, seolah membawa keteduhan bagi siapapun yang meminumnya. Ia tidak pernah membanggakan apa yang telah ia alami. Baginya, semua itu adalah urusan antara dirinya dan Tuhan. Sementara itu, perubahan besar juga tampak pada Bude Tinem. Ia benar-benar menepati janjinya. Tidak ada lagi perbuatan tersembunyi atau niat buruk yang ia simpan. Ia bahkan mulai memperbaiki sikapnya kepada para warga. Jika dulu ia keras dan mudah marah, kini ia lebih banyak diam dan mendengarkan. Suatu pagi, tanpa banyak bicara, Bude Tinem mendatangi rumah Bude Kasrin, membawa beberapa bahan jamu. "Saya ingin berbagi," ucapnya singkat namun penuh makna. Bude Kasrin menerimanya dengan senyum hangat. Tidak ada dendam, tidak ada kecurigaan. Hanya dua perempuan yang pernah tersesat dalam emosi dan ketakutan, kini berjalan dalam kesadaran masing-masing. Hubungan mereka tidak menjadi sangat akrab, namun cukup untuk saling menghormati. Itu sudah lebih dari cukup. Malam-malam Bude Kasrin kini selalu tenang. Tidak ada lagi mimpi menakutkan. Namun, pada suatu malam Jumat, ia kembali bermimpi, berada di tempat bercahaya itu. Sosok yang selama ini hanya muncul dalam diam, kini berdiri lebih jelas di hadapannya. Wujudnya tetap bersahaja, tidak menakutkan, dan penuh keteduhan. Suaranya lembut, namun mengandung ketegasan yang menenangkan. "Waktuku di sisimu telah selesai." Bude Kasrin menunduk, hatinya dipenuhi rasa haru. "Terima kasih atas penjagaan dan pertolonganmu," ujarnya dalam hati. Sosok itu tersenyum. "Kami hanyalah hamba, sebagaimana engkau. Kami diperintahkan untuk menolong, bukan untuk disembah atau ditakuti." Angin sejuk berhembus. Cahaya di sekeliling perlahan meredup. "Ingatlah, selama engkau menjaga niat, kesabaran, dan keikhlasan, pertolongan Tuhan akan selalu dekat, meski tidak selalu terlihat." Saat Bude Kasrin terbangun, azan subuh berkumandang. Hatinya terasa penuh, bukan oleh kehadiran yang gaib, melainkan oleh keyakinan yang kokoh. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejadian aneh.
ada lagi gangguan, tidak ada lagi ketegangan. Usaha jamu Bude Kasrin dan Bude Tinem berjalan berdampingan. Pelanggan memilih sesuai selera, tanpa dipengaruhi rasa takut atau bisikan buruk. Desa itu kembali dikenal sebagai tempat yang damai. Beberapa tahun kemudian, Bude Kasrin mulai mengajari keponakannya dalam meracik jamu. Ia ingin ilmunya bermanfaat dan tidak berhenti pada dirinya. Ia sering berkata bahwa rezeki tidak pernah tertukar dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri. Bude Tinem pun mengalami perubahan hidup. Usahanya kembali stabil. Ia menjadi lebih rajin beribadah dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sesekali rasa bersalah masih datang, namun ia menggunakannya sebagai pengingat untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Di suatu sore yang teduh, keduanya berpapasan di jalan desa. Mereka saling mengangguk dan tersenyum. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Di antara pepohonan dan rumah-rumah sederhana, kehidupan terus berjalan. Dan di tempat yang tak kasat mata, penjagaan itu benar-benar telah usai. Jin Muslim yang pernah ditugaskan telah kembali menjalankan perannya sebagai hamba Tuhan, meninggalkan jejak berupa ketenangan dan pelajaran berharga bagi manusia yang ia tolong. Kisah Bude Kasrin menjadi pengingat diam-diam bagi siapapun yang mendengar bahwa kesabaran, doa, dan niat baik memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada rasa iri dan kebencian, dan bahwa pertolongan sejati tidak selalu datang dengan suara keras atau wujud menakutkan, melainkan hadir dalam ketenangan yang menetap di hati.